Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi Inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala Allah aidan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah Subhanahu wa taala dawu wa ma ubarri'u nafsi wa ma ubarri'u lan ora bebasake ingsun nafsi ing nafsu ingsun. Jadi Allah bertutur tentang Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf mengatakan wa ma ubarri'u lan ora ngumbar ingsun, ora bebasake ingsun nafsi ing nafsu ingsun. Innan nafsa sak temene nafsu Innan nafsa sak temene nafsu iku la ammaratun yakti perintah bisui kelawan keelekan. Jadi nafsu itu selalu perintah nang keelekan. Illa kejaba marahima barang kang den rahmati, marahima barang kang paring rahmat sapa Rabbi pangeran ingsun. Jadi ilah kejaba ma barang kang atau apa kang rahimah dan paring rahmat Rabbi dening pangeran ingsun. Inna Rabbi sak temene pangeran ingsun iku ghafurun zat kang maha ngapura Rahimun tur zat kang maha welas. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi para mufassir terkait dengan ayat ini ada yang berpendapat bahwa ayat ini adalah ucapan istri Al-Aziz yaitu Zulaikha setelah dia mengakui kesalahannya. Ini pendapat yang pertama. Ya. Jadi ini ucapan daripada istri Al-Aziz yaitu Zulaikha setelah dia mengakui kesalahannya. Ini pendapat mayoritas mufassir seperti itu. Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Baghawi dan yang lain-lain gitu. Tapi sebagian ulama
berpendapat bahwa ini adalah ucapan Nabi Yusuf sebagai bentuk daripada sikap tawadhu, ya, sikap tawadhu dan tidak merasa diri suci. Jadi Nabi Yusuf bisa selamat dari godaan dan rayuan wanita itu ya semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendapat yang kuat yang mana begitu? Jadi pendapat yang pertama oleh para ulama dikatakan ini yang paling kuat. Ya, karena bersambung dengan pengakuan ya, pengakuan wanita istri Al-Aziz atau Zulaikha pada ayat sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab itu. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku ora ngumbar ing nafsuku. Artinya apa? Seseorang tidak boleh merasa dirinya pasti suci. Ya, Allah melarang kepada setiap orang untuk merasa bahwa dirinya adalah suci dari dosa dan godaan. Tidak ada yang suci dari dosa ya, kecuali hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin oleh Allah sebagai seorang hamba yang maksum. Ya, adapun kita manusia biasa ini tidak bisa lepas daripada ya, kesalahan, dosa, ya, godaan dan sebagainya gitu. Walaupun sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus tetap mengakui bahwa di hadapan Allah kita ini penuh dengan kelemahan gitu. Ya, sesuai dengan semangat doa yang diajarkan Allah di ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ini adalah bentuk daripada ya, sifat tawadhu, merasa bahwa dirinya tidak pernah bebas daripada dosa dan kesalahan, sehingga tidak boleh untuk tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ayat ini mengatakan wa ma ubarri'u nafsi. Ya, apakah Zulaikha, apakah Nabi Yusuf gitu ya. Tapi yang pasti kalimat ini adalah apa? Ya, memang kita tidak boleh sembrono membiarkan memperturutkan hawa nafsu. Kenapa? Karena innan nafsal ammaratum bisu. Karena sebenarnya nafsu itu selalu perintah kepada yang jahat itu. Ya, selalu perintah kepada keburukan. Itu namanya nafsu apa? Nafsul ammaro. Nafsul ammaro itu apa? Jiwa yang condong kepada syahwat dan maksiat. Itu namanya nafsul ammaro. Jadi nafsu yang condong kepada maksiat, kepada syahwat dan maksiat. Terus itu aja. Jadi selalu menggoda kita, selalu nyuruh kita untuk ya memperturutkan nafsu syahwat
ya selalu menyuruh kita untuk berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya nafsul ammarah gitu. Itu nafsul ammarah. Ada di dalam Al-Qur'an itu disebut nafsul ammarah, ada nafsul lawwamah ya. Kemudian ada nafsul mutmain. Kalau nafsul ammarah itu nafsu yang senantiasa condong kepada syahwat dan maksiat. Nah, setelah itu biasanya muncul pula nafsul lawwamah. Ya, sampai dibuat sumpah oleh Allah kan itu ya. Nafsul lawwamah itu. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsu yang jiwa yang ya yang menyesal, ya yang menyesal, ngeluh, ya mengeluh, gitu. Ngeluh saja. Jadi jiwa yang selalu mengeluh, dapat baik ngeluh kurang banyak, dapat jelek ngeluh ya karena kejelekannya itu. Nafsul lawwamah. Kalau yang jelek-jelek ini bisa dikuasai, maka yang ada pada diri setiap orang itu adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang condong kepada ketenangan, ya. Ketenangan, kebahagiaan, ayem, nah itu. Nah ayat ini kenapa nafsul ammarah gitu. Jadi Zulaikha atau Yusuf alaihissalam menyadari bahwa nafsu itu kecenderungannya menyuruh orang untuk mengikuti syahwat dan berbuat maksiat. Makanya jangan dibiarkan ini gitu. Ya, jangan dibiarkan. Nafsu tidak bisa dibunuh, yang bisa hanyalah apa dikekang. Jadi nafsu itu ibarat kuda gitu. Jadi kuda itu biar larinya tidak kencang terus, caranya apa? Dilaparkan, gitu. Dilaparkan. Ojo dikemangan warak terus gitu. Ya, sok-sok di luweno gitu. Nah itulah indahnya di dalam Islam ya. Di dalam Islam ada ajaran apa? Puasa. Ya, ada ajaran puasa. Ya, ada ajaran sholat. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Ada ajaran puasa. Ya, perlu dilaparkan. Ajaran kuna luwe ya wis mlakune gak iso banter. Temok begitu. Nafsu begitu. Nafsu kalau dipuasakan maka dia gejolaknya tidak seperti ketika dia sama sekali tidak berpuasa. Jadi maka perlu dikekang dengan menjalankan ibadah-ibadah yang bisa mempengaruhi nafsu ini sehingga tidak bergejolak. Ya, ketika puasa ini, ketika seorang sedang berpuasa, baik yang wajib maupun yang sunnah, rata-rata ngelemprak, ya, ngelemprak. Beda dengan yang tidak pernah puasa sama sekali, gitu. Ya, terengginas terus itu. Tapi begitu puasa, esok semangat dia. Dia kemari duhur, baru kelenger situ. Kelenger. Jam-jam 3 baru kayak tangin neh itu. Gitu. Kayak gagan neh. Buka puasa baru gagah. Ya, itulah maka penting pengekangan nafsu ini penting juga itu ya. Illa ma rahima rabbik. Ya, kecuali
orang yang diberi rahmat, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka akan mampu melawan hawa nafsunya gitu. Kalau mereka tidak mendapatkan taufik, hidayah dan pertolongan Allah, berat melawan hawa nafsu ini gitu. Ya, memerangi hawa nafsu ini berat. Melawan hawa nafsu ini berat sekali gitu. Ya. Makanya tidak jarang ya kebanyakan manusia ini yang kufur kepada Allah gitu, karena nafsunya ini. Kita yang sudah berislam, yang sudah mau ngaji aja kadang-kadang masih harus berjuang ya untuk menguasai nafsu ini gitu. Mengendalikan nafsu ini, jangan sampai kemudian muncul pada kita. Kalau nafsu ini muncul, bahaya ini. Ngaji, budal ngaji males. Wes ya gelem budal singidan. Wae ngaji ngantuk. Nafsu itu, jangan dipikir bukan nafsu, itu nafsu. Jadi kalau ngaji ngantuk, wah itu ya berarti kamu sedang dikuasai oleh nafsu. Karena nafsu itu mengajak kita untuk tidak mau kebaikan. Inna nafsa la ammaratum bisu. Ngantuk ngene kuwi dajal kok kayak ana sego pecel ngono ya. Ya sego pecel sarapan sih. Langsung melek itu. Sego pecel wagi mau wedes gitu. Iwak babat ya. Langsung melek kabeh gitu. Nah, ini sego goreng melek itu. Tapi nek gak apa-apa nih, berat gitu. Mana subuh-subuh ini ngaji gitu ya. Waduh berat itu, coba itu, burimu, pasti melek. Nah, ya tuh, abot gitu. Itu gampang, abot. Gitu. Balik-balik gini kaget dah. Oh lungguh balik-balik kau kaget mana? Berat ujiannya gitu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Karena nafsu itu tidak mau juga ya untuk diajak kepada kebaikan-kebaikan begini ini. Inna rabbi ghafurur rahim. Tapi Allah ya kata Zulaiha atau kata Nabi Yusuf alaihissalam, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Allah itu maha pengampun, ya, tetaplah Allah tidak pendendam, ya Allah nyepuro lah, disepuro kalau Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, sepanjang mereka masih mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala ya terus berusaha untuk melawannya, ya Allah maha penyayang. Ya tidak mungkin kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Nah, jadi ayat ini saya kira menjadi landasan bagi kita dalam rangka untuk melakukan tazkiyatun nafas. Ya. Perlu riyadhah ini, membersihkan jiwa ini penting agar kita selamat itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha gitu. Maka sungguh beruntung orang yang mau membersihkan jiwanya dari jiwa-jiwa yang malas, jiwa-jiwa yang jelek tadi. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi. Ya, sungguh rugi mandasa orang yang mengotori jiwanya gitu. Nah, Ibnul Qayyim al-Jauzi ya, menjelaskan bahwa manusia itu ada 3 keadaan nafsu. Ya, menurut Ibnul Qayyim manusia itu memiliki 3 keadaan nafsu.
Yang pertama seperti yang saya katakan tadi itu adalah nafsul ammaroh. Ya, jiwa yang memerintah kepada keburukan. Inna nafsal ammaratum bisu. Yang kedua kata Ibnul Qayyim yaitu nafsul lawwamah. Jiwa yang mencela diri ketika berbuat salah itu. Apa aku ngelakoni ini mau? Goblok. Kalau dia kok ngelakoni ini menyapo gitu. Nyesel. Ya tak? Setelah berbuat salahnya nyesel. Biasa. Nah, itu nafsul lawwamah yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat yang kedua itu. Ya. Nafsul lawwamah. Kemudian yang ketiga kata Ibnul Qayyim adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Itu jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itulah jiwa yang nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, surat Al-Fajr ayat 27, 28, 29 gitu. Nah, jadi kita harus mengenali ini potensi-potensi yang ada pada setiap orang gitu. Ada nafsul ammarah, nafsul lawamah, ada nafsul nah, ini potensi yang ada pada setiap orang ini gitu. Jadi kita harus waspadai itu. Ya, karena kadang-kadang muncul nafsul ammarah. Nafsul ammarah muncul, setelah itu muncul nafsul lawamah. Nyapa aku gak ngaji mau. Lapo aku singidan mau, lapo aku melaju mau, begitu. Lapo aku ngelakoni ini mau ya, nah, begitu. Nah, mengenali diri seperti ini penting. Ya, kata ya ulama salaf, ya, man arafa nafsahu, ya, siapa yang mengenali dirinya, man arafa nafsahu arafa faqrahu ila rabbih, maka dia akan mengenali betapa butuhnya dia kepada Allah. Kalau orang tasawuf mengatakan man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhannya. Nah, siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhannya. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Tapi sebagian salaf mengatakan man arafa nafsahu arafa faqrahu ila rabbih. Ya, siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali apa kebutuhan dia kepada Tuhannya. Ya. Arafa faqrahu ila rabbih. Arafa faqrahu ila rabbi. Man arafa nafsahu arafa faqrahu ila rabbi. Siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali apa kebutuhan dirinya kepada Tuhannya gitu. Apa? Minta perlindungan. Ya, berarti apa? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa ya, keselamatan itu bukan karena merasa diri kuat melawan hawa nafsu, gitu. Bukan itu. Tetapi ya, keselamatan itu adalah karena kita memohon
rahmat dan pertolongan Allah. Kemudian Allah kasih kepada kita rahmat dan pertolongan. Barulah kita selamat begitu. Bukan karena kita hebat, bukan. Illah, ya, sebutkan oleh Allah, illah ma rahima rabb. Jadi karena pertolongan, karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat apa ini? An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ayat yang ke-44. Wa amma man lan anapun wong khofa kang wedi sapa wong, adapun orang yang takut, ya, orang yang takut, maqama rabbihi ing makomi pangerane wong, ing makomi pangerane wong, ya, maksudnya makom adalah kebesaran, ya, kebesaran Tuhannya. Wa nahalan nyegah sapa wong lan nahan sapa wong an nafsa ing nafsu ing awak. Wa nahalan nyegah sapa wong an nafsa ing awak anil hawa saking hawa. Saking hawa. Wa nahan nafsa anil hawa. Ya, menahan, naha mencegah, menahan, ya, menahan diri dari hawa nafsu. Fa innal jannata mongko sak temene swarga, ya utawi swarga iku al ma'wa, dadi panggonan tinggal. Al ma'wa jadi panggonan tinggal. Wa amma man khafa maqama rabbih. Wa amma man khafa lan anapun man wong, ya, man biasane sapa wong khafa kang wedi, yang takut maqama rabbih, ya, maring ngadeki, maring panggonane ngadep Rabbi pangerane wong, ya, kebesaran Allah gitu. Wa nahalan nyegah sapa wong an nafsa ing awak dhewe ne, ing nafsune, anil hawa saking hawa gitu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga itu adalah tempat tinggalnya. Ini balasan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang bisa, ya, menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Jadi karena, ya, kalau orang sudah berturutkan hawa nafsu ini, sembarang itu dilabrak, sembarang dilanggar gitu, ya. Gak ngereken ini salah, dosa, haram, gak urus dah gitu. Terus pokoknya dewek oleh akeh gitu. Kenapa orang jadi korupsi itu toh sebenarnya gitu. Ya. Kok sampai ada orang mau korupsi itu sebenarnya kenapa sih gitu? Kira-kira apa? Kenapa itu? Ya nafsu tadi itu. Ya. Nafsul ammar itu kan tidak pernah puas itu. Padahal kalau orang butuh makan, paling-paling kebutuhan makan berapa banyak sih gitu. Kayak kalian kalau lapar, kira-kira makannya sekali makan berapa banyak? Hah? Langsung 5 piring? Ya enggak toh. Paling ya sak piring wae gitu. Sak piring paling ya sak entong, 2 entong lah gitu. Nek mangane munjung kaya Gunung Penanggungan ya 3 entong. Ya, ijen tapi sampai munjungnya 3 entong lah kira-kira begitu. Paling berapa sih gitu?
Ukurnya kan gampang, mangan wae nang warung nih. Ya, sekali makan pira to gitu. Ya, warung caranya aja golek warung sing api-api. Warung sing elek-elek tapi isine api gitu. Sebab warung ini kadang-kadang nek panggonane api maune regane nek biasane regane 10.000 dadi 20.000. Ya, tapi nek warung elek-elek titik panggonane ngono kuwi ya, sing mestine iki 20.000 ana kono paling 10.000 wareg wis itu. Wareg segoe akeh ana iwake dadar jagung, tempe, menjeng, terus jangane lodeh. Arep lodeh kuwi. Oh, itu enak, esuk-esuk enak kuwi. Lodeh, sayur lodeh, iwake tempe, menjeng ditambah dadar jagung. Terus ngombene teh panas. Kira 10.000. Wis pengen mangan sing enak meneh lah wis kira apa itu. Sego goreng, nasi goreng siput. Walaupun nasi goreng siput di sini iwak urang situ diiris-iris ceduk. Tapi jenenge iwak nasi goreng seafood. Kowe nek ngomong nasi goreng tok regane paling 10.000. Tapi nasi goreng seafood dadi 20.000. Nek gak 20.000. Padahal tambahane apa men? Urang situ diketok-ketok ceduk didadekno situ karo sego goreng, digoreng. Namanya nasi goreng seafood. 20.000. Padahal 40.000. Semalam saya nasi goreng di Batu itu 40.000 itu. Wah iya 40.000. Bahkan mungkin lebih mungkin itu. Bukan 40.000, mungkin 60.000 kira-kira begitu. Ya karena lapar nyari warung, dan tidak ada ini jam 12 malam itu. Wetenge luwe ya wis mampir. Apa rumah makan apa itu? Warung namanya warung juga, tapi besar sekali warungnya itu. Di Batu sana. Orang 4, tak pikir 200.000 cukup. Lah 4 kuwi 205. Duh gon. Mangan opo iki mau gitu. Padahal nasi goreng seafood aja itu, nasi goreng seafood. Apa isinya gitu? Nah, tanya apa isinya? Isinya udang diketok-ketok gitu. Paling udang sitok lah diketok-ketok gitu. Digoreng ngekek gitu kan. Dikai apa timun, terus dikasih apa itu biasanya itu godong-godongan itu. Terus pengen tok itu. Iya berarti ya mantep. 20.000. Waktu situ sudah 1.000 gitu. Ya, bayi ya sudah 1.000 gitu. Oke lah, wes sudah 1.000 ya toh. Wes sekali-sekali mangan sego goreng wong sugih lah ya toh. Nah sego goreng wong ngiring ngono ya wes goreng sego karen-karen ya toh. Iku sego goreng ngiring, tapi luwih enak. Sego gorengnya Pak Tris itu jauh. Itu kelas sego goreng kelas dunia itu. Dia anak ini. Ono Adit. Nah itu. Kalau sego gorengnya Pak Tris itu sego goreng desa kelas dunia itu sudah gitu. Terus gak enak. Nek ngomong sego goreng iwak asin ngono, alamat iki wis embu ping 3 yo gitu. Mau ora gak bayar, ya toh? Gak bayar. Paling tuku asin tok pira? 20.000 lah. Tapi dadi awake digawe mangan wong 6 wong 8 cukup gitu. Kelas dunia, murah meriah. Tapi nang warung mangan sakmene sudah rek gitu.
Wes digawe mangan sudah ewuan, sekali makan sudah ewu, berarti ping telu 180.000. Iya toh? Ana sak wulan pira? 5.400.000. Iya toh? 5.400.000. Makane wong sugih. Iya toh? Sak wulan 5.400.000. Iku sak ngombene gitu. Arep mangan apa neh? Oke lah wis anggapan 10 juta gitu. Lah ya mangan 10 juta lho sak wulan. Iya toh? Paling akeh lho 10 juta toh. Ngono sampe dhewe korupsi miliatan itu lho sak wulan ini gawe apa duite ya toh? Gitu. Lho mangan bendina rega sakmono kuwi prasaku ya blenger ya kan itu kan. Nah, kalau mangan juga pecel wage. Pecel Madiun, wage ndi arek wage. Kamu tahu toh nasi pecel wage itu ya? Nasi pecel Madiun itu. Oh, nasi pecel paling enak sedunia itu. Wis gak ono meneh itu. Nasi pecel Madiun. Tempatnya di Wage Sidoarjo sana. Sepanjang. Itu nasi pecel enaknya sedunia itu sudah begitu. Ngono wae mek 24.000 iki. Iwak babat, ngono kuwi gitu. Tapi apa bendina arep mangan sego pecel gitu kan. Mencret kan. Ya toh. Ya belenger lah ya toh, ya sesekali. Namanya sesekali makan nasi pecel itu. Sesekali nasi bebek Simayako. Tahu? Siapa yang tahu nasi bebek Simayako? Oh, itu nasi bebek terenak di dunia itu. Terus pokoknya makan itu harus yang terenak sedunia gitu. Bebek Simayako gitu. Berapa satu porsi? 21.000. Ya, nasi bebek Simayako. Paling enak wis iku wis, gak meneh wis. Kok sak Indonesia, sak dunia lho gak enak. Paling enak kuwi gitu. Ya. Pira berarti gitu kan? Ya belenger juga, gak mungkin tiap hari. Paling nasi bebek Simayako ya 2 wulan pisan gitu. Ya, nasi pecel paling ya sak wulan pisan, 2 wulan pisan. Gak mungkin tiap hari gitu. Tapi nak sampai bendina korupsi miliatan kuwi lho arepe digawe apa duwite kuwi. Lha ngono ta? Ya itu nafsu kayak gitu itu. Lihat ta? Wong mangan sak piring wareg itu loh. Kok dadak terus miliatan itu. Korupsi duitnya negara miliatan kuwi lho. Oleh mangan kuwi lho ya apa terusan begitu. Dajal lho, nek pikir nek wong utek waras itu kan ya gak mungkin lah ya tak. Ngapa arep korupsi kuwi gitu kan. Wong gajine ceperane ya wis cukup digawe urip itu. Apa sampai korupsi itu. Itu wong otake gak waras itu. Awake sehat tapi jiwanya tidak sempurna. Nek jare wong Jawa awake sehat tapi jiwae ora waras itu. Makanya kadang wong Jawa kan takon pripun kabari padha waras kabeh to. Nek waras itu berarti apa? Sehat jiwanya gitu. Nek pripun sehat kabeh to keluarga? Ya, alhamdulillah sehat semua. Piye waras itu. Nah nek waras kuwi berarti gendeng apa enggak ngono lho maksudnya ya to. Nek takon piye waras apa enggak? Berarti orang sing gendeng apa enggak keluargamu kuwi gitu ya to. Nah, gendeng berarti gak waras kuwi gitu. Nah, makanya nek wong Jawa ngarani seger waras, seger awake waras atine, ya toh. Nah, jajal kira-kira nek cah pondok kuwi padha waras kabeh apa enggak? Apa nek sing gak waras? Sehat kabeh toh? Sehat, gak watuk kan? Enggak, sehat alhamdulillah. Waras kabeh? Waras kuwi semangat, waras kuwi. Nek waras nglentuk wae gak waras kuwi jenenge, ya toh. Wong waras kok nglentuk, gak melek blas ini. Iku gak waras kuwi jenenge. Iya. Waras kuwi semangat, ngono lho. Ya, semangat untuk berbuat baik karena memang begitu. Ya. Surat Al-Waqiah sudah kita kaji. Manusia itu ada 3 golongan, ya toh. Manusia dikelompokkan Allah menjadi 3.
Surat Fatir menungsa kuwi ya dikelompokkan menjadi tiga. Ya, jelas itu. Kita termasuk yang mana begitu? Nah, surat Fatir jelas ana zalimul nafsi, ana muqtasidun, ana sabiqum bil khairat. Surat Al-Waqiah yang lebihan. Ana ashabus shimal, ada ashabul yamin, ada golongan asabiqunas sabiqun. Awak dhewe termasuk sing ndi gitu. Nek awak dhewe wong sing sehat waras harusnya mencari ini asabiqunas sabiqun sing tsullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Berat ya, karena di surat Al-Hadid yang sudah kita kaji kemarin Allah perintahkan ayo sabiku ila maufiratim mir rabbikum. Ayo balapan ojo nyantai-nyantai. Piye ta urip kok nyantai kuwi. Santai wong urip nek donya. Wah, kleru kuwi. Wong Allah perintah kon sabiku kok dadak santai-santai gitu. Ya harus sabiku. Hidup ini memang harus berkompetisi begitu. Maka butuh kompetitor-kompetitor yang banyak untuk mengetahui kualitas kita termasuk seperti apa kita. Tidak apa-apa, butuh kompetitor ini butuh. Kalau tidak ada lawan yang untuk disandingkan, kita tidak bisa mengukur kekuatan kita. Gitu. Kowe latihan tapak suci terus, tapi nggak tahu tanding gitu. Kok kayak kuat kowe. Barang tanding bisa langsung mbok gak karu-karuan. Ya toh? Musur banting blok. Alah dibanting sak blokan tok wis gak tangi wis itu. Wis brit sudah. Enggak bisa berlanjut sudah gitu. Gitu. Karena enggak pernah tanding. Harus latihan tanding juga penting itu. Nah, jadi kompetitor itu penting. Ya, untuk mengukur sampai sejauh mana kekuatan yang kita punya. Oh, dia kalah ya, Andre. Oh, berarti dia harus begini. Nah, begitu. Jangan takut dengan kompetitor. Gitu. Ya. Justru dengan adanya kompetitor itu kita harus bersemangat untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, nek wis ngono, fa innal jannata hiyal ma'wan, swarga panggonane. Ya, panggonane swarga. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Fa illam yastajibu mongko lamun ora nyembadani sapa akeh, kalau mereka tidak menjawab tantanganmu laka maring sira wahai Muhammad, fa'lam mongko ngawurana sira annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwa sesungguhnya yattabi'una mereka mengikuti ahwa'ahum hawa nafsu mereka. Kalau mereka tidak bisa menjawab tantangan kamu wahai Muhammad, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man utawi sapa wong adallu kang luwih sesat ana wong sing luwih sasar mimman dibandingna wong ittaba'a kang manut sapa wong hawahu ing hawa nafsune. Ada ndak orang yang lebih sesat? Ana enggak wong sing luwih sesat dibandingna wong ittaba'a hawahu, wong sing manut hawa nafsune bi ghairi hudan, ya kelawan sakliyane petunjuk minallahi saking Allah. Ada ndak orang yang lebih sesat ya jika dibandingkan dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya ya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Jawabannya apa? Ya ndak enek itu. Ndak enek meneh wong sing luwih kesasar kejaba wong sing memperturutkan hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu itu ya berarti bi ghairi huda minallah. Ya, kalau mengikuti hawa nafsu itu ya berarti tidak mengikuti petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah la yahdi ora nuduhake sapa Allah al qaumadz zalimina ing kaum kang padha zalim. Allah tidak akan berikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi wong sing nentang-nentang ajaran Allah kuwi nek cara ditantang ngono ya ora iso lapo-lapo dhewek gitu. Kenapa? Karena mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Nah, itulah pesan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau urusan agama kuwi duduk akeh wong, duduk jumlah akeh utawa titike wong itu. Apa nek akeh kuwi mesti bener, durung. Durung mesti bener. Terus nek wong titik apa mesti bener, durung mesti bener. Jadi ukuran benar itu bukan jumlah pengikut, tapi benar itu ukurannya adalah ana dalile Quran hadis apa enggak. Ya, dalile ana apa enggak. Dalile kuwi bener apa enggak begitu. Itu baru kalau ngomong bener atau salah begitu. Ya, kalau ngomong bener atau salah. Jadi kalau hanya angen-angen prasangka enggak bisa. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yakhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Al-Kahfi 103 itu. Ya toh? Orang yang rugi itu siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunia. Orang yang sebenarnya sia-sia perbuatan mereka di dunia ini, tapi mereka mengira bahwa itu adalah yang dia sudah melakukan yang terbaik gitu. Kenapa? Karena bukan wahyu panduannya. Panduannya adalah hawa nafsu. Ya. Nah, itulah maka agama tidak boleh memperturutkan hawa nafsu. Nah, wong akeh iku kan acuane ya sok-sok ya nafsu kuwi acuane gitu. Lah wong sak kampung digelem ngaji tok loro kok arepe pendapate wong sak kampung dinggul ya terus piye gitu kan. Ya. Makanya Allah juga ingatkan wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabil. Kalau kamu mengikuti aksara man fil ard kata Allah, kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini yudillukan sabillah, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Berarti tidak bisa mengukur kebenaran itu karena banyak orang yang melakukan itu, belum tentu. Oh, terus kalau begitu yang sedikit sama juga, belum tentu yang sedikit itu benar. Yang benar adalah sing cocok karo Allah Rasul, sing cocok ana dalile Quran karo sunnah. Nah kuwi baru bener gitu. Ya, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Jadi ukurannya itu. Loh, kenapa Allah melarang untuk mengikuti kebanyakan orang di bumi ini gitu? Allah sudah ngasih jawabannya juga, dibocorkan oleh Allah jawabannya itu. Karena iyattabi'una illa dhonna. Kebanyakan orang itu hanya mengikuti prasangka, penyono gitu. Mosok sih, wong sak menikahi salah kabeh gitu. Nek wong sak menikahi salah kabeh mosok mbah-mbahe biyen ya salah pisan gitu. Nah ini wis nyandak-nyandak ngene kuwi repot kuwi gitu. Urusan agama kuwi gak ono urusane karo mbah-mbah biyen gitu. Ya, urusannya bener apa enggak sing dilakoni karo mbah-mbah dhewe biyen kuwi gitu. Ya, walaupun bukan mbah dhewe tapi nek sing dilakoni iki bener ya bener. Ya. Nah itu. Iyattabi'una illad wa innahum illa yakhrusun.
mereka suka bikin-bikin kok itu, gawe-gawe kok gitu. Ya. Nah ini Allah ingatkan wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabil. Surat apa itu? Surat Al-An'am. Digolek ire keapal ayat ini diapal ke benanu gitu, mantep itu. 100 berapa? Ayo digoleki Al-An'am 100 punjul berapa? Hah? 148. Ya apa unine? Dewa John. Bro. Mosok ngono aku mau munine. Aku lak muni to, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka. Ngono to. Ayat berapa? 148 salah, duduk wi. Ayo ayat berapa? Semua ini. Salat duhur ini kok. Terus rambu-rambu 100 kok karena nambah didik wae kok angel. 100? Ayo baca 116. Ya, Al-An'am 116. Nduk, aku biyen nek ngaji ngono pinter-pinteran kan arek wedok, aku gak gelem kalah pinter ambek arek wedok biyen aku itu. Wah, sebagai bedek-bedekan aku pokoke kudu menang aku pokoke itu. Aku nek kalah ambek arek wedok isin aku itu. Ngono biyen ngaji kuwi aku. Kowe gak ono isine blas arek gak iso ya to. Bedek-bedekan cepet-cepetan biyen. Oke, guru takon, surat apa ini? Oh, surat ini. Jawab langsung. Makanya aku ngaji deres biyen mulane ngaji ngapal nih. Ya. Wa in tuti aksara man fil ardi yudillukan. Surat apa itu? Anu Ustaz. Al-An'am 116 itu. Cepet-cepetan kalah mbak wedok, wah ya isin aku gitu. Sok-sok anak wedok kan pinter-pinter itu kan. Wah, hebat-hebat anak perempuan itu. Wah, cocok gitu. Oh, dulu punya itu. Punya kompetitor perempuan itu. Wah, pinter anaknya itu. Hebat ada. Tapi aku ora gelem kalah kok kayak gitu. Wis ora gelem kalah kok aku. Wah, aku kudu menang kok kayak gitu. Wis gak oleh aku kalah palane pokoke. Kudu ngono, itu baru semangat itu. Iya ta? Nah kowe gak apal kabeh santai ya ta. Piye piye to ngene gitu. Ya mestine ya cepet dedet ngono kuwi gitu. Apalagi sudah dikasih rambu-rambu 100 berapa, kan nambah itu ta. Ojo golek ngejar 100 gitu, disebut 100 berapa, itu 100 nambah berapa kan gitu. Digolek ayat 70, ya gak ketemu cong. Ya. Ndak ketemu cong itu. 100 nambah ono begitu. Nah, cepat itu. Baik. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala.
Saking Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngucap sapa Rasul dawuh sapa Rasul hujibat dan liputi apa annarun neraka dan kelilingi dan liputi apa annarun neraka bisyahawati kelawan syahwat. Apalno dal hadis-hadis ngene kuwi ya. Hujibatin naru bis syahwat. Neraka itu diliputi oleh sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan. Syahwat itu kan menarik toh. Syahwat itu menarik gitu. Ya. Apa yang haram-haram itu? Apa yang haram itu? Mencuri, haram itu. Ya. Apa syahwat di sini? Wis pokoke sing nyenengno. Zina. Ya. Ya, zina gitu. Oh itu neraka ku ngono senengane wis pokoke. Urusan wedokan. Urusan donya. Oh si ku alamat wis itu. Ya, terus nek urusan ngono-ngono iku waduh naudzubillah min dzalik. Ya. Berarti neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang menyenangkan nafsu gitu. Ya. Minum-minuman keras, judi, maksiat-maksiat itu loh. Nah, itu sesuatu yang menyenangkan itu. Ya, nah itu neraka kuwi jenenge ngono gitu. Wa hujibatil jannah lan dan liputi apa al jannatu swarga bil makari kelawan makari barang kang den benci sing gak disenengi. Ya. Berarti adapun surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu gitu. Nih jajal contoh salat, harus malas apa enggak salat itu? Waduh, anak turu itu bangun. Mulai ya tak? Jam piro sira gugah gitu. Wis ya tak? Yo, beroja. Yo nambah apalan meneh. Jadi pakai urusan swarga kuwi enggak ngenakno pokoke gitu. Ya, kon ibadah males, sedekah, medit, ya tak? Tapi nek digawe seneng-seneng, wah brul. Tapi nek digawe keapian, angel gitu. Itu pokoknya ngono. Neraka kuwi identik dengan kesenangan. Surga identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, tidak menyenangkan. Nah, itu sudah diingatkan kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, gantung saiki ada kepin swarga apa kepin neraka gitu. Ya, nek kepin swarga ya tadi wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wis ngono wae itu. Ya. Nek kepin swarga semangat ngaji, semangat ibadah, semangat sholati, semangat bersedekah, ya, semangat untuk berbuat kebaikan. Ya. Itu baru kalau kita ngomong surga, tapi ngomong neraka, maksiat mau medokan, ya, ngerti medokan toh? Wedokan iki lah serungane. Wah, nek gak nggodho arek wedok nyangking arek wedok. Naudzubillah min dzalik. Wah, rono rene gawani arek wedok tok. Padahal sing digawa kuwi sundel bolong model itu. Ya ta sundel bolong digawani rono rene, ya ta. Nah, itu bahaya, hati-hati itu urusan rokok. Nyolong gitu kan enak korupsi duitnya wakeh isok tuku omah wakeh gede itu vilai 30 mobilnya api-api gak ada sing enak mobil Cherry yang 90 gak enak
mobil api-api, mobil apa sih api-api? Wah ora ro aku itu, ora ndek mobil api polane. Ya toh, wah api-api. Bojone kok gelem sih tok bojone. Ya. Sing resmi sih tok. Sing gak resmi ana 40 wae. Kalau waleran dindi wis pokoke begitu. Lah urusan neraka yang ngono kuwi gitu. Lah urusan neraka. Ya. Berarti nek wong kepengin swarga tawaf ngono. Nang Ka'bah kono. Tapi nek kepengin mlebu neraka tawaf kan. Utama tawaf iki majelis bir ambek wedok-wedok mau gitu. Dansa ya ta? Joget. Ya, joget-joget nang lanang wedok, ambek ngombe, ambek senang-senang. Neraka ngono kuwi gitu. Ya. Ya kehidupan yang membawa kepada neraka ya kayak begitu itu. Nah, sementara diajak ngaji, ya wes. Ayo maca Quran, donga sing banter, donga klemes. Maca Quran sing banter, angel itu. Ya ta, to apa nek nyanyian, wah nyekel mic nyawe itu. Karo-karo sampai megal. Ambek diewangi arek wedok, ya ta? Terus ono ngarep ngombene bir, ya. Ya wis kurang luwih ngono kuwi neraka kuwi gitu. Amalan-amalan neraka kuwi. Tapi nek dhewe kate wani-wani ngono, oh ya wis alamat ngelimpang njero neraka gitu. Ya, nah wis makane perlu hati-hati kabeh. Arek nuruti senengan donya paling suwe hanya berapa tahun, tapi setelah itu akan menyesal selama-lamanya gitu. Wis mendingan wis gak rasane bir, gak rasane ngene, gak rasane ngene, tapi nanti di akhirat kita bisa menikmati semuanya gitu. Wah, diganti wedok wayu-wayu, gak tahu ngentut, gak tahu lara weteng, gak tahu kerokan, gitu. Gak ono bidadari gek swarga kerokan itu gak enek. Anak bidadari gawe GPO lah paling yo apa gitu kan. Ana swarga kok ambu GPO, ambu remason, ambu balsem yo gak enek swarga ambu balsem itu. Ya ta, nek saiki ya ngono mau. Ana swarga gak enek mah buntut kuwi gak enek kuwi gitu. Ana donya masih ayu ya ngentut. Suarane bawanter, entute bawanter, ambune gak enak gitu kan. Ayu tapi entute bawanter prek gitu. Ya ambune gak enak. Lho wanteng arek tapi yo ngono entute lho ngeprek-ngeprek gitu kan. Ana donya kuwi nang akhirat gak bakal ngeprek-ngeprek gak bakal gitu. Karena gak ada nanti di surga itu orang sakit perut itu ndak ada gitu. Ya sakit perut, mencret, diare gak enek. Nah ana donya ana diare kuwi ana. Wes, pengin piye? Selamat apa enggak? Ya, yuk dibaca lagi kalau gitu. 3 ayat yang kita kaji dibaca bersama-sama. Setelah itu baru kita akhiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim wa amma man khafa maqama rabbi wa nan nafs 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa fa illam yastajibu laka fa'lam annama ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam
innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.